Belasan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang di kawasan Pantai Pasir Padi dibongkar petugas gabungan pada Jumat 1 April siang. Petugas gabungan dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran hingga Dinas Perhubungan Saudara saling bahu-membahu mengeluarkan barang-barang milik warga yang berada di dalam 16 bangunan di tempat tersebut. Sebelum nantinya diratakan menggunakan satu unit alat berat jenis ekskavator, belasan bangunan tersebut diketahui melanggar peraturan daerah atau Perda nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat dengan berdiri di atas aset atau lahan pemerintah. Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos, sudah siap dengan laporannya di sebelah sana untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Cepi, selamat siang. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, Kanila. Memang benar, kemarin tepatnya pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan eksekusi ataupun pembongkaran terhadap 16 bangunan yang ada di kawasan destinasi wisata Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Eksekusi pembongkaran 16 bangunan yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang di destinasi wisata tersebut memang sempat diwarnai dengan isak tangis dari 16 pemilik bangunan yang pada hari Jumat 1 April 2022 kemarin dilakukan pembongkaran oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, kemudian Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran hingga Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Di mana saat itu petugas gabungan sendiri datang menggunakan 2 unit bus, 1 truk dan 6 kendaraan minibus, di mana pada saat kedatangan itu juga tangis masyarakat di kawasan tersebut ketika pecah, di mana terutama pemilik bangunan yang merupakan mayoritas merupakan janda dan ibu-ibu, di mana mereka tidak kuasa menahan tangisannya. Bahkan satu orang di antaranya sampai hingga berguling-guling di atas tanah ketika mengetahui satu unit alat berat telah datang di lokasi pembongkaran ataupun eksekusi pembongkaran 16 bangunan tersebut. Seperti yang diungkapkan Rita, satu dari 16 pemilik warung tersebut, di mana dirinya memang sampai saat ini juga hanya bisa pasrah, di mana memang sebelumnya kawasan para pedagang sendiri memang tidak pernah melawan dari keputusan yang telah dibuat pemerintah, di mana memang pemerintah Kota Pangkal Pinang telah memberikan surat peringatan dari tanggal 22 Maret kemarin hingga tanggal 31 Maret 2022 kemarin. Bahkan hingga eksekusi kemarin, para pedagang sendiri cukup kooperatif, di mana mereka tidak melakukan perlawanan. Akan tetapi para pedagang sendiri mendesak akan adanya kepedulian dari pemerintah kota, di mana memang sampai saat ini ada beberapa warga dari pemilik 16 bangunan tersebut belum mengetahui akan tinggal di mana setelah diratakannya 16 bangunan pada Jumat 1 April 2022 kemarin, di mana memang berdasarkan keterangan dari beberapa warga setempat, memang warga sendiri sudah menempati kawasan tersebut puluhan tahun yang lalu. Bahkan beberapa tahun yang lalu, beberapa pedagang sempat dikenakan biaya sewa mulai dari 400 hingga 1.200.000 rupiah per tahunnya. Akan tetapi sejak sekitar 2 tahun terakhir, uang ataupun pembayaran uang sewa tersebut dihentikan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang seperti yang diketahui perjanjian sewa menyewa di atas lahan milik pemerintah tersebut telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu, di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri melakukan pembongkaran di kawasan tersebut. Memang rencananya kawasan destinasi wisata tersebut akan digunakan ditata ulang dan digunakan menjadi sentra kuliner di satu-satunya destinasi wisata khususnya pantai yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan Polisi dan Pamung Praja serta Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Efran, mengatakan pembongkaran 16 bangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemerintah kota, di mana belasan bangunan tersebut memang sudah jelas melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan berdiri di atas lahan milik pemerintah. Di mana pemerintah sendiri mengklaim sebelumnya sebelum melakukan eksekusi memang telah melakukan sosialisasi sejak 3 tahun yang lalu, bahkan sampai pelaksanaan penertiban ataupun eksekusi yang dilakukan kemarin, pemerintah sendiri telah sesuai prosedur di mana memang telah memberikan surat peringatan bahkan di pemberitahuan sebelum dilakukan eksekusi pembongkaran pada Jumat kemarin. Mulai dari tindakan persuasif hingga sosialisasi juga sudah dilakukan pemerintah, di mana memang dari dinas terkait seperti dinas pariwisata juga sudah melayangkan surat peringatan sekitar tahun 2017 yang lalu. Namun sejak itu para warga sendiri tidak mengindahkan ataupun tidak menaati dari surat teguran yang dilayangkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sementara itu perihal beberapa tuntutan dari para pedagang sendiri, di mana mereka menuntut adanya kompensasi ataupun uang ganti rugi, ditegaskan pemerintah sendiri memang pemerintah tidak dapat memberikan uang ganti rugi tersebut, di mana hal itu tentunya menyalahi peraturan perundang-undangan, di mana sudah jelas 16 bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang. Oleh sebab itu pemerintah sendiri tidak akan memberikan uang ganti rugi atas pembongkaran bangunan tersebut. Di mana seperti diketahui memang pembangunan 16 tersebut dilakukan masyarakat sekitar pada berpuluhan tahun lalu setelah adanya instruksi dari pemerintah Kota Pangkal Pinang yang memperbolehkan masyarakat untuk mendirikan bangunan sementara di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang tersebut. Dengan adanya eksekusi atau pembongkaran pada Jumat kemarin, pemerintah sendiri menegaskan setelah dilakukan pembongkaran tersebut, apabila masih ada pedagang yang nekat mendirikan bangunan tersebut di atas lahan tersebut, pihaknya sendiri tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas seperti melakukan pembongkaran secara paksa kembali, bahkan menyeret para pedagang untuk ke ranah hukum sendiri. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Capi Marlianto, wartawan Bangka Pos atas informasi Anda. Saudara, Capi juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatpol PP dan Damkar Pangkal Pinang Yandi Afran dan juga pengakuan dari warga. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kegiatan pengosongan dan pembongkaran yang kita lakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang telah kita rencanakan dan kita laksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan. Jadi ada 16 bangunan yang berdiri di lahan ataupun aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Upaya mediasi, koordinasi, sosialisasi sudah kita lakukan mungkin lebih dari 2 tahun. Dari dinas terkait juga pariwisata sudah pernah melayangkan surat teguran. Dan akhirnya dalam hal ini melalui mekanisme dan sesuai aturannya, setelah terakhir rapat dengan tim pengamanan aset diambil alih oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kami sudah melaksanakan mekanisme surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Pemberitahuan untuk hari ini juga dilaksanakan eksekusi juga kita lakukan. Seluruh kegiatan hari ini sudah sesuai dengan aturan. Secara aturan itu tidak memungkinkan bahwa itu sama sekali tidak dibenarkan secara aturan untuk mengganti kompensasi atau apapun. Yang kedua, bangunan ini memang berdiri di atas pemerintah aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masa kita membayar ganti rugi kepada yang mungkin ke tanah kita sendiri ataupun tanah pemerintah Kota Pangkal Pinang kan nggak mungkin kita tertibkan, tidak ada aktivitas karena kan dengan rencana ke depan dinas terkait akan melakukan ini kan pengelolaan ataupun bagaimana seperti itu. Kami sebagai eksekutor saja. Kami tidak ada perlawanan, Pak. Silakan. Lebih dibangun lebih bagus, kami lebih ingin. Cuma rangkul lah kami ini, biar kami pajak berjual. Kami koni jando Pak anak 7. Macam mana kalau pemerintah ngerangkul kami? Dari mana kami makan? Kami inilah tua anak nih, Pak kecil-kecil lagi Pak. Nih, anak. Kami bangun rumah tuh Pak, jual rumah, jual motor, kredit bank, bangun rumah dari dasar Pak, dari pertama tuh bangun, dari lagi Pak wali kita almarhum Pak Zul. Upaya ganti rugi dari pemerintah. Tidak deh, tidak tahu bakal tinggal di mana. Itulah kami nak minta Pak Wali Kota rangkul lah kami ini. Macam mana kami ke depan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.